Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ketemu di channel saya Rino Srawiyah. Perkenalkan, saya Rino Srawiyah, mahasiswi pasca sarjana jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Malang. Sekarang saya sedang berada di kantor kepala sekolah MAYTI Nguling. Sekarang saya sudah ditemani oleh kepala sekolah MAYTI Nguling. Dan di sini saya akan berbincang-bincang atau mewawancarai kepala sekolah MA. Sebelum kita berbincang-bincang, saya persilakan kepada Bapak Somadi untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Pertama saya ingin menyampaikan ahlan wa sahlan, selamat datang untuk Mbak Ririn Usrawiyah, mahasiswi pasca sarjana UIN Malik Ibrahim Malang. Selamat datang di sekolah kami, Madrasah Aliyah Yayasan Tarbiyah Islam Nguling atau MAYTI Nguling. Inilah lembaga kami, lembaga di bawah naungan Yayasan Tarbiyah Islam Nguling yang sudah mempunyai 8 lembaga, baik lembaga formal dan juga lembaga non formal. Ada RA Madin, TPQ, dan juga ada lembaga formal seperti MI, MTS, MA. Baik Mbak Ririn, seperti yang disampaikan Mbak Ririn, kami perlu menyampaikan kurikulum vitae dulu ya. Iya. Alhamdulillah, kebetulan saya menjabat di madrasah ini pada tahun ajaran sebelumnya, tahun ajaran 2024-2025, masih berusia Bulanan. Iya, belum sampai 1 tahun Mbak Ririn. Iya. Selain saya aktif di madrasah, kegiatan di luar, saya aktif berorganisasi di Ormas Nahdlatul Ulama. Kalau di tingkat kecamatan, saya aktif di MWC NU Nguling sebagai wakil sekretaris. Kalau di tingkat kabupaten, saya aktif di Banom, Mbak Ririn, di Jamiatul Qurra wal Hufat. Namun pun begitu, meskipun saya aktif di Jamiatul Qurra wal Hufat, basic saya bukan qurra, bukan seorang qori atau bukan seorang hafid. Saya hanya aktif sebagai Direktur Media Center JKHNU Kabupaten Pasuruan. Itu aktivitas saya sehari-hari. Pagi saya standby, saya standby di kantor MAYTI Nguling. Selebihnya saya aktif berorganisasi di luar, di Ormas Nahdlatul Ulama. Terima kasih Pak Somad atas perkenalannya. Untuk hari ini itu saya mengangkat topik mengenai integrasi nilai Islam, teknologi dan kearifan lokal dalam perencanaan pendidikan di MAYTI Nguling. Ini merupakan tugas dari mata kuliah perencanaan strategis pendidikan Islam. Ya, baik Pak Somad. Walaupun Pak Somadi ini baru menjadi kepala sekolah, namun Pak Somadi sudah lama menjadi guru, betul. Ya kan? Sebelum sebagai kepala madrasah, saya sebagai guru di MAYTI Nguling mulai tahun 2009, jadi cukup lama. Cukup lama, sekitar 15-16 tahun. Iya. Baik, mengenai ya sekolah MA ini, Pak ya, bagaimana perencanaan pendidikan di MA ini dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam, teknologi, dan kearifan lokal secara strategis? Ya, Yeah. Terima kasih Mbak Ririn. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena saya masih baru, jadi nanti apa yang saya sampaikan, apa yang sudah saya lakukan, cuma nanti lebih banyak seperti rencana-rencana ke depan yang ingin kita kembangkan di madrasah ini. Jadi saya garis bawahi lagi, Pak, nanti yang saya sampaikan itu yang saya kerjakan selama belum 1 tahun penuh, dan juga nanti apa yang saya sampaikan adalah rencana-rencana ke depan yang menjadi cita-cita madrasah. Baik, terkait dengan integrasi nilai-nilai Islam dan juga teknologi dan kearifan lokal, ini menjadi dasar penting dalam menuju lembaga ini menjadi lembaga yang besar.
terkait integrasi Islam, baik karena ini adalah madrasah Mbak Ririn, bukan sekolah, maka boleh dikatakan terkait dengan nilai-nilai Islam di sini bobotnya lebih besar. Terkait dengan karakter Islam siswa dan lain sebagainya, alhamdulillah kita ada di sini ada namanya kurikulum ya, ada kurikulum muatan lokal. Di sini ada SKU Mbak, standar kecakapan Ubudiyah. Ini yang kita konsep, yang kita susun, yang kita rencanakan sesuai dengan kearifan lokal tadi itu. Kebetulan perlu kita ketahui bersama, mungkin Mbak Rin sudah tahu bahwa Pasuruan ini adalah kota yang dikenal dengan kota religius. Tentu nanti apa yang menjadi pertimbangan dari orang tua ataupun wali murid ketika menyekolahkan di sini, tentu ingin anaknya ini menjadi anak yang selain dia memiliki kemampuan secara intelektual, dia juga keinginan orang tua adalah anak-anak ini nantinya bisa mengetahui ilmu agama yang cukup mumpuni. Maka di sini yang tadi saya sampaikan adalah ada yang namanya kurikulum atau kurikulum muatan lokal MULOK, yaitu standar kecakapan Ubudiyah, yaitu anak-anak diajarkan dalam satu pekan itu dalam materi SKU itu 70%-nya adalah materi fikih. Ya, anak diharapkan bisa menghafal, ada guru pembimbing khusus. Dan juga dalam menerapkan nilai-nilai Islam tadi itu, kita setiap pagi Bu Ririn sebelum pembelajaran jam ke-0, anak-anak itu setiap pagi melakukan sholat duha dan juga membaca surat-surat pilihan. Terkait dengan kearifan lokal di madrasah, tentu kita menyesuaikan daripada budaya-budaya yang ada di Kecamatan Bule khususnya. Terkait dengan teknologi Mbak Rini, ini sangat penting. Ini adalah kita sudah memasuki di era digital. Semua akses digital sudah ditemui secara mudah, penggunaan handphone dan lain sebagainya. Apalagi sekarang kita sudah mengenal yang namanya kecerdasan buatan AI. Maka kita sebagai guru dan juga sebagai manajemen di sekolah, sebagai kepala madrasah, kita harus terbuka itu Mbak Rini. Kita harus terbuka, artinya kita juga harus mengetahui daripada yang namanya teknologi, kita gunakan sebagai media pembelajaran dan lain sebagainya. Mungkin itu sementara Bu Rini. Baik Pak. Sejauh mana kearifan lokal dimasukkan ke dalam kurikulum? Kurikulum ya. Mungkin kearifan lokal yang lebih konkret atau apa Pak di MA? Oke, kita di sini ada MULOK, ada SKU, ada baca tulis Al-Quran, itu kearifan lokalnya. BTQ, dan juga ada KNU-an atau Aswaja. Ada lagi yang namanya KYTI-an. Ini biar anak-anak bisa menambah rasa cinta ke madrasah. KYTI-an ini apa Pak? Nah, kayaknya ini baru. Ya betul. Oke. Ini saya terapkan ketika tahun ajaran kemarin. Kalau ke NU-an atau Aswaja, kalau BTQ dan SKU itu sudah berjalan sebelumnya ketika pada masa kepala madrasah sebelumnya. Nah, ketika saya menjabat, saya menerapkan namanya program yang namanya KYTI-an. Saya pernah di tengah masyarakat itu ada alumni pondok pesantren, misalkan Sidogiri, Salafiyah dan lain sebagainya. Ketika orang tuanya alumni Sidogiri, kebanyakan dari mereka akan memondokkan anaknya ke Sidogiri. Ketika ada orang tua yang lulusan Salafiyah ataupun lulusan pondok Ketapang Rodatul Malikiyah, nah orang tua itu selalu mengarahkan ke anaknya untuk melanjutkan ke tempat ketika orang tuanya ketika mondok. Nah, program KYTI-an jangka panjangnya seperti itu. Kita menerapkan doktrin kepada anak-anak agar anak-anak itu paham terhadap daripada program KYTI-an. Artinya ketika mereka sudah mereka menjadi ke depan menjadi orang tua, punya anak, dengan doktrin KYTI-an ini ke depan harapan kita
mereka juga menyekolahkan ke MA. Apa itu aktivitasnya? Salah satunya kita setiap minggu, setiap 1 bulan sekali, setiap Jumat Legi. Nah, ini tidak dilakukan di sekolah, di lingkungan YTI ya, kecuali MA YTI. Ketika setiap 1 bulan kita semua dewan guru dan siswa itu sowan. Kita sekedar sowan dan bersalaman dengan ketua umum, yaitu Habib Muhammad Ridho Bafakih. Dan juga sebelum pembelajaran, anak-anak itu seperti yang dilakukan pada umumnya, berdoa, baca doa sebelum belajar, setelah itu dan lain sebagainya. Ada lagi yaitu anak-anak itu membaca nasab Rasulullah, Nabi Muhammad bin Abdul Muthalib dan seterusnya. Setelah itu anak-anak membaca nasab dari pendiri Yayasan Tarbiyah Islam Muling. Habib pendirinya, yaitu pendiri Yayasan Tarbiyah Islam Muling ini adalah Habib Abdullah Bafakih. Nah, anak-anak setelah anak-anak baca Fatihah, baca doa, anak-anak membaca nasabnya Rasulullah. Setelah itu diikuti nasabnya daripada pendiri Yayasan Tarbiyah Islam Muling, yaitu almarhum Al-Maghfurah Habib Abdullah Bafakih. Harapannya tentu ini kita menambah kecintaan kepada Rasulullah karena membaca nasab Rasulullah itu tadi, dan juga menambah kecintaan terhadap pendiri Yayasan Tarbiyah Islam. Sekali lagi ini sebagai bentuk doktrin daripada YTI itu tadi. Banyak apalagi dan juga dalam momen-momen tertentu kita ziarah kubro, semua guru dan siswa itu ziarah ke makbaroh daripada pendiri Yayasan Tarbiyah Islam. Berarti intinya ke YTI itu biar anak-anak itu biar cinta sama YTI gitu Pak ya. Sama seperti kayak cinta tanah air gitu ya. Baik Pak. Ini kan tadi disebutkan bahwasanya di sini mengenai teknologi itu kurang. Nah, dari kurangnya teknologi ini, bagaimana Pak Somadi itu mengatasinya? Iya, supaya tidak terlalu gapnya jauh dengan sekolah-sekolah lain gitu. Baik, Mbak Ririn, ya bisa dikatakan kita dalam madrasah ini bukan hambatan utama ya. Salah satu hambatan di infrastruktur yang terkait dengan pengembangan teknologi. Meskipun kita punya lab komputer, sementara seadanya dulu. Dalam artian kita adanya lab komputer itu wajib karena anak-anak setiap tahun itu melaksanakan kegiatan yang namanya untuk kelas 11 itu ada namanya asesmen nasional dan juga ketika kelas 12 ada yang namanya asesmen madrasah untuk kelas 12. Nah, pun begitu, meskipun di tengah keterhambatan, kekurangan di infrastruktur khususnya di teknologi, kita menggunakan media yang sekiranya mudah diakses, yaitu kita menggunakan media handphone. Meskipun kita terbatas dengan adanya laptop dan lain sebagainya, kita memaksimalkan dengan adanya handphone ini. Seperti ketika ujian semester, kita menggunakan Google Form yang sudah terintegritas dengan exam. Anak-anak ketika ujian menggunakan handphone, kita tidak wajibkan menggunakan laptop dan bagaimana andaikan ada salah satu siswa tidak punya handphone dan lain sebagainya, madrasah memberikan fasilitas, misalkan pinjam ke handphonenya guru ataupun menyediakan beberapa laptop dan lain sebagainya. Itu sementara yang menjadi hambatan dari penggunaan teknologi. Pun begitu, kita tetap berusaha agar penggunaan teknologi ini tetap berjalan secara maksimal, seperti dalam segi promosi. Alhamdulillah dalam penggunaan media sosial lembaga kami cukup aktif di Instagram, di
di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya. Ini Itu aktif semua Kak, iya, sosmednya? cuma TikTok belum. Oh iya. Maka sekali lagi teknologi ini selain kita kembangkan sebagai media pembelajaran, maka teknologi ini secara efisien sebenarnya bisa membantu daripada promosi sekolah. Seperti kegiatan-kegiatan madrasah kita semuanya publikasikan di platform di MA YTI Nguling, seperti media sosial dan juga media elektronik. Seperti saya sampaikan tadi itu Mbak Ririn, kita juga punya website madrasah, namun sementara kita menggunakan website yang sifatnya gratis, yaitu blogspot atau itu masih aktif blogger. atau Aktif. masih? Coba Oh, iya. Mbak Ririn bisa kunjungi di blognya kami, alhamdulillah. Namanya apa Pak? Alamatnya? Alamatnya di maYTINguling.blogspot.com. Alhamdulillah di lembaga di bawah naungan YTI Nguling cuma MA yang punya media elektronik, punya website. Cuma kita sementara menggunakan media yang gratis, yaitu kita kembangkan di blogger atau blog. Silakan Mbak Ririn bisa kunjungi maYTINguling.blogspot.com. Itu sudah bagus. Kalau melihat dari sarananya memang kurang, itu berarti MA YTI Nguling ini tidak bisa dibilang tidak diam gitu Pak ya. Masih memanfaatkan walaupun di keterbatasan gitu Pak ya. Terus selanjutnya apa tantangan utama dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam, teknologi dan kearifan lokal? Tantangannya itu apa Pak? Baik. Yang menjadi tantangan daripada integrasi nilai-nilai Islam, teknologi dan kearifan lokal. Komponen pertama yang kita yang menjadi tantangan adalah SDM. Oh iya, SDM. Itu SDM. Tentu misalkan contoh dalam SDM-nya untuk, saya katakan untuk para wali murid dan wali santri yang menyekolahkan anak di sini, itu SDM-nya enggak sama Mbak Lin. Mereka meskipun ini sifatnya madrasah, tentu ketika mereka menyekolahkan di sini beda dengan pondok ya. Ketika orang tua itu menyekolahkan pondok, bisa kita analisa bersama. Kalau anak-anak ini mondok, tentu orang tua menginginkan pengetahuan agamanya, dia lebih tinggi, lebih mendalam dan lain sebagainya. Kalau anak-anak itu menyekolahkan, orang tua itu menyekolahkan putranya ke SMK, maka harapan mereka itu tentu anak-anak bisa mudah kerja dan lain sebagainya. Nah, ini madrasah ini menurut saya di tengah-tengah. Maka yang ketika madrasah itu menerapkan nilai-nilai integrasi Islam, kadang itu tidak sama dengan SD, tidak sama yang diinginkan dengan orang tua betul. Ada yang kalau ke madrasah sekali lagi di tengah-tengah. Sifatnya kalau madrasah kan bisa untuk kuliah, untuk kerja dan lain sebagainya. Maka yang menjadi tantangan SDM itu tadinya kita menyamakan persepsi ke orang tua bahwa ketika mereka menyekolahkan ke madrasah, tentu pandangan orang tua itu ada yang berkeinginan untuk agar anaknya itu bisa mudah kerja dan lain sebagainya. Nah, penerapan integrasi nilai Islam itu yang menjadi tantangan, salah satunya kita bagaimana tujuan madrasah itu kita sampai kepada orang tua, itu kepada orang tua, dan juga tantangan terbesar kepada untuk guru ya. Karena sekali lagi kita ini madrasah, maka nilai-nilai Islam itu harus kafah. Kita ketika merekrut guru Mbak Ririn, tidak harus itu semua dari berbasis dari pesantren dan lain sebagainya. Sekali lagi ini yang menjadi tantangan bagi kami adalah SDM-nya. Maka kita menyamakan persepsi agar guru-guru di madrasah ini
bisa menerapkan integrasi Islam yang sesuai dengan harapan madrasah. Sekali lagi poin besarnya adalah tantangan utamanya adalah SDM hari ini. Iya, SDM. Sumber daya manusianya. Saya kira kalau SDM itu banyak sekolah yang tantangannya itu SDM hari ini. Kalau sumber daya alamnya, insya Allah seperti dari teknologi tadi itu kita bisa atasi dengan handphone dan lain sebagainya. Ini kan tadi Pak Somadi menyebut mengenai masyarakat. Nah, ini bagaimana keterlibatan masyarakat lokal dalam mendukung integrasi kearifan lokal dalam pendidikan di MK? Maksudnya sejauh mana masyarakat terlibat gitu Pak? Minum dulu Mbak Dini. Oh, iya. Monggo Mbak Dini. Baik masyarakat ya. Kalau boleh saya simpulkan lebih ke orang tua bisa dari ini. Boleh ya. Nah setiap tahun ajaran baru kita selalu mengundang orang tua Mbak Rini. Kita menyampaikan daripada visi misi madrasah, tujuan madrasah dan sebagainya. Kita melibatkan orang tua. Kita dalam artian orang tua juga harus tahu. Kita menjalin kerjasama dengan orang tua dalam mendidik anaknya. Setiap dalam momen-momen tertentu seperti pengambilan rapor dan lain sebagainya, kita juga manfaatkan itu sebagai wadah silaturahim dan juga bermusyawarah dengan orang tua. Dalam momen-momen tertentu kita juga adakan seperti kegiatan parenting untuk orang tua itu. Bagaimana anak-anak orang tua itu paham bahwa ketika mereka menyekolahkan anaknya itu dalam kegiatan parenting, kita memberikan wawasan bahwa tujuan sekolah itu tidak hanya cari kerja, tidak hanya ijazah dan sebagainya. Tapi cari ilmu gitu Pak. Ya, cari ilmu dan lain sebagainya. Yang pertama memang kan cari ilmu Pak ya. Itu kita tetap melibatkan orang tua di situ. Baik Pak, ini mengenai guru. Ya, mengenai integrasi yang tiga tadi itu nilai-nilai Islam, kearifan lokal dan teknologi. Bagaimana persepsi guru terhadap integrasi ini? Responnya seperti apa? Responnya kalau saya boleh katakan apa senang atau memang semangat? Ya kalau respon dari guru macam-macam. Cuma kita sebagai manajemen sebagai pengelola madrasah, kita menginginkan semua guru itu harus satu persepsi. Tentu dengan program-program yang dicanangkan oleh madrasah seperti integrasi nilai-nilai Islam. Kita juga ada program di sini Mbak Ririn, setiap 1 bulan itu guru-guru khataman bersama Mbak Ririn. Secara kolektif kita bagi itu beberapa guru, setiap guru ngaji beberapa juz dan 1 bulan itu 1 bulan khatam. Nah ini sebagai bentuk penerapan daripada integrasi nilai-nilai Islam. Dan juga ada momen-momen tertentu kita mengadakan doa bersama, istighosah, baca Rotibullah. Ini sebagai langkah kita menyamakan persepsi. Kalau respon guru sebagian besar insya Allah baik, terima. Cuma kita sebagai pengelola madrasah, kita harus keinginan madrasah semua guru harus satu persepsi. Salah satunya itu kita mengadakan program 1 bulan khatam, mengadakan doa bersama di luar jam pembelajaran. Kadang kita dalam momen tertentu itu kita mengadakan seperti ziarah dan lain sebagainya. Baik Pak Somad, mengenai tadi guru sudah, masyarakat sudah. Iya. Nah ini dampak dari integrasi nilai Islam, teknologi dan kearifan lokal ini terhadap pembentukan karakter siswa. Itu dampaknya itu seperti apa? Dampak terhadap siswa. Iya. Tentu harapan kita ini anak-anak apakah sudah berhasil sejauh ini? Nah, baik kalau kategorinya itu berhasil atau tidak,
Kalau saya boleh berikan presentasi, insya Allah 80% berhasil Mbak Rini. Seperti kenapa? Karena ini dalam penerapan integrasi Islam ini kita lakukan secara berkelanjutan, secara terjadwal dan lain sebagainya. Seperti anak-anak harus sholat zuhur berjamaah, diadakan sholat duha, diganti bersama. Bahkan setiap 1 bulan sekali anak-anak itu baca, anak-anak dan siswa itu baca sholawat nariyah yang berjumlah 4.444. Insya Allah kalau ini menjadi dilakukan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, insya Allah ini tetap memberikan hasil yang baik untuk anak-anak. Tadi saya dengan Pak Somad itu lebih ke nilai-nilai Islam. Ya. Kayaknya lebih apa ya? Lebih dominan. Ya, betul, nilainya betul, lebih ya. dominan nilai Islam, terus materinya Islam juga semua. Nah, untuk materi-materi atau mata pelajaran umum itu porsinya semana Pak? Seperti apa? Nah, porsinya kita tetap mengikuti daripada kurikulum daripada Kemenang. Oh, mana? Tetap meskipun kita fokus ke pendidikan karakter agama, kita tidak mengurangi daripada kalau porsi secara kurikulum yang dari Kemenang tetap kembali. Kita tetap fokus daripada kedua-duanya. Misalkan dari contoh lagi dari bidang teknologi Mbak Rilin, untuk ke depan insya Allah untuk rencana strategis insya Allah akan ada kelas digital. Itu kita insya Allah, cuma kita dari rencana strategis ini kita lakukan langkah kalau diurutkan itu yang nomor 2. Sementara insya Allah kita akan fokus di kelas bahasa. Nah, kelas 2 ini Bahasa itu bahasa apa Pak? sementara kita mengukur daripada kemampuan SDM-nya dari gurunya, kita fokus ke bahasa Inggris dulu. Oh, bahasa Inggris. Nah, untuk bahasa Arabnya belum. Cuma insya Allah tahun ini kita fokus lebih ke pengembangan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Kalau kita mengukur daripada SDM guru, dan ini masih kurang. Alhamdulillah tahun ini kita merekrut salah satu guru, mungkin Mbak Rini kenal, namanya Pak Nakobi. Maksudnya tadi ini mengajar? Ya, insya Allah. Oke. Jadi Mau sudah. insya Allah mau. Jadi kita tetap mengukur SDM yang ada Mbak Rini dari kelas bahasa itu, sementara dari bahasa Arab dan bahasa Inggris untuk tahun ini kita fokus ke bahasa Inggris. Lanjut kita ke kelas digital ya. Iya. Berarti ada kaitannya dengan integrasi ke teknologi. Kelas digital ini kita sudah bertransformasi ya dari kelas yang berbasis tulis kita menuju yang berbasis digital. Artinya seperti misalkan media papan tulis kita sudah kurangi. Maka yang perlu saya selaku kepala madrasah yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah guru-guru harus paham tentang teknologi, yaitu yang pertama guru-guru semua harus punya website. Oh, itu. Maka langkah yang pertama adalah pelatihan pembuatan website. Itu langkah yang kedua. Setelah itu selain gurunya itu apa sama muridnya? Oke. Yang pertama selain guru itu punya website sebagai media tulis itu, yang kedua nyambung dengan pertanyaannya Mbak Ri. Termasuk siswa juga harus punya website pribadi. Kenapa? Karena nanti penugasan yang sifatnya tertulis, misalkan buat puisi dan lain sebagainya, itu anak-anak tidak lagi mengumpulkan dengan kertas, tapi semua itu di apa istilahnya, mereka biasanya di e-learning. Boleh, salah satunya itu anak-anak tugasnya harus melalui di websitenya tersebut. Selain itu kan juga ini sudah jalan sebenarnya, ada tugas video dan lain sebagainya. Sementara yang jalan itu adalah tugas-tugas yang berkaitan dengan pembuatan video seperti yang sudah diupload di platform YouTube-nya madrasah. Nah, untuk yang langkah selanjutnya ini adalah media elektroniknya. Maka yang kita lakukan adalah harus ada pelatihan. Yang pertama pelatihan untuk guru yang terkait dengan pembuatan media website dan lain sebagainya.
Banyak sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Somadi mengenai topik kita, integrasi nilai Islam, teknologi, dan kearifan lokal dalam perencanaan pendidikan di MA YTI Nguling. Jadi kalau menurut saya itu walaupun seperti yang disampaikan, MA YTI Nguling ini adalah MA yang bisa dibilang bukan favorit lah ya, biasa saja, tapi ini tidak menyurutkan kita untuk berkembang. Jadi memanfaatkan apa yang bisa kita manfaatkan gitu Pak ya. Sama madrasah ini menuju arah, kalau kita bandingkan dengan negara, Pak, ini kan ada negara maju. Sama kita menuju ke negara berkembang. Iya. Baik. Bu Riri nanti ke beberapa tahun lagi bisa mampir lagi, 1 tahun, 2 tahun, nanti bisa dirasakan diri perbedaannya. Iya. Itu Mbak Riri. Baik Pak, mungkin di penghujung bincang-bincang kita hari ini atau wawancara kita, ada harapan apa ke depan terhadap MA YTI Nguling? Sama harapannya mungkin Pak Somad pribadi sebagai kepala sekolah. Baik Mbak Riri, kendala umum ya, bisa dikatakan madrasah, sekolah swasta dimanapun, ya tidak dimanapun, mungkin sebagian besar itu kendalanya adalah ketika di perekrutan penerimaan siswa baru. Itu sudah lumrah di sekolah-sekolah swasta punya begitu adanya. Maka harapan terbesar kami ke depan adalah ini menjadi dari sekolah menjadi sekolah favorit, menjadi sekolah idaman, menjadi sekolah yang diharapkan oleh orang tua nanti ke depan untuk menyekolahkan anaknya di madrasah ini. Tidak ada pilihan bagi kita adalah untuk menarik daripada siswa baru, kita harus meningkatkan kualitas. Tidak ada pilihan lagi, kualitas madrasah, kualitas SDM-nya. Alhamdulillah kalau kualitas sumber daya alamnya mungkin Mbak Ririn bisa pantau sendiri di sini. Insya Allah kita dari segi bangunan cukup bangun, apalagi insya Allah di tahun ini akan ada renovasi pembangunan ulang di madrasah ini. Insya Allah nanti dari pengembangan SDM, insya Allah nanti madrasah ini akan menjadi madrasah yang dari madrasah berkembang menuju madrasah yang maju. Terima kasih atas paparannya dan penjelasannya mengenai MA YTI Nguling. Saya akhiri dari saya, mungkin kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan dari Pak Somad juga saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.